yang piket itu usahakan datang lebih awal ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Bagian C coba dibuka. Sebelum kita masuk pada materi, sebagai umat beragama kita harus berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelasnya. Karena PPKN ini cenderung mata pelajaran yang berkaitan dengan negara Indonesia, jiwa nasional kita, rela berkorban dan lain sebagainya. Tidak ada salahnya sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak harapkan salah satu ini memimpin atau menyanyikan sebuah lagu nasional. Ayo, siapa yang mau? Yang biasa menjadi dirijen coba. Vita coba. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, berilah lagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk diri. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak yaitu Ketut Sunarka, nomor induk mahasiswa A61122668, tanggal lahir 09 November 1984, Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Profesi Guru. Alamatnya Desa Wanamukti. Sesudah berdoa itu lagu apa yang dinyanyikan tadi? Garuda Pancasila. Hari Senin itu siapa yang membaca Pancasila? Bina. Ya. Diikuti oleh guru peserta upacara. Benar? Ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila? Oh, ini siapa? Adit, coba. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, siapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Keempat, siapa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas perwujudan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Di benak kalian itu sudah kalian sebut tadi bunyi sila pertama itu apa, sila kedua, ketiga, dan keempat, kelima itu. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini kita tidak membahas satu persatu, tapi semua sila-sila yang ada dalam Pancasila. Bisa dipaham? Semua. Jadi mana biasa tidak, kita semua merangkul dalam satu Pancasila. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama melalui kegiatan mengamati gambar, diskusi kelas bersama guru, siswa dapat menganalisis perwujudan
nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan dengan baik dan benar. Apa artinya menganalisis? Kita mencari tahu di dalamnya itu apa. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, siswa dapat mengumpulkan informasi tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila secara akurat. Yang ketiga, melalui demonstrasi, siswa dapat mensimulasikan peran siswa dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kemudian yang berikutnya, setelah menghubungkan berbagai informasi yang kalian dapat tadi, yang kalian cari, seperti perbuatan yang paling sering dilakukan, kemudian mana yang paling banyak sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian membuat sebuah kesimpulan tentang perwujudan nilai-nilai dari Pancasila. Yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil informasi tertulis. Jadi kalian tulis di lembar tugas kalian tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Itu tujuan yang kita gunakan hari ini. Jadi metode yang kita pakai yaitu PBL, Problem Basic Learning. Itu artinya kita mencari masalah. Dan dari masalah itu kita mencari solusi. Dari mana kita dapat solusi? Dari mana kira-kira? Dari ibaratkan kalian itu seorang polisi, kita benar nggak si A ini mencuri? Jangan langsung kalian mengambil orang itu, kamu mencuri, mau mencari informasi. Informasi itu digabung dulu. Kalian itu memang benar si A, memang benar seperti ini, bukan pelaku. Itu gunanya informasi. Boleh? Tujuan pembelajarannya hari ini. Lanjut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang itu terdiri dari beberapa. Pertama, ada dalam bidang politik dan hukum. Bisa dibaca dalam. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, dalam bidang sosial budaya. Yang keempat, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bapak stop sampai di sini dulu. Kalian bisa pelan-pelan renungkan apa kira-kira yang ada dalam bidang politik, hukum, kemudian ekonomi, yang berikutnya sosial budaya. Nilai-nilai Pancasila apa yang ada di dalam keempat bidang tersebut. Kalian itu harus sudah bisa menunjukkan sedikit. Salah satu contoh pelaksanaan demokrasi di sekolah melalui pemilihan ketua OSIS secara langsung. Dari gambar ini kira-kira nilai Pancasila apa yang tertuang di gambar ini? Coba. Bermusyawarah. Boleh. Terus? Apa kira-kira? Demokrasi. Musyawarah mencari mufakat. Itu contoh di sekolah. Lanjut. Contoh yang berikutnya di masyarakat. Misalnya demokrasi di lingkungan masyarakat melalui pemilihan kepala desa secara langsung. Itu berkaitan dengan contoh yang pertama tentang politik dan hukum. Itu masih politik. Nah, Bapak urai satu-satu biar kalian itu benar-benar meresap.
Selain masyarakat ada juga negara. Contohnya karena sudah tidak asing lagi, yaitu pemilihan presiden. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara Indonesia, yakni seperti legislatif. Ini sudah tidak dari politik tidak ke hukum. Ada eksekutif dan yudikatif. Mungkin dari kelas 6 kalian itu sudah pernah mendengar kan? Kalau legislatif apa? Lembaga legislatif itu apa? Lembaga buat undang-undang. Lupa? Kemudian eksekutif apa nih? Pelaksana. Ya, lembaga pelaksana. Yang terakhir lembaga yudikatif, pengawas, meriksa, boleh. Legislatif siapa semua di situ? Ada? Jadi kan? Lembaga eksekutif siapa kira-kira? Presiden, wakil, menteri-menteri. Presiden Indonesia sekarang siapa? Yang berikutnya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum. Dapat dilihat sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum. Di depan kalian lihat, ini salah satu contoh. Kalau kalian punya cita-cita jadi tentara atau polisi, itu merupakan perwujudan jiwa kalian pertahanan. Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 30 tadi sudah disebutkan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Karena tidak ada yang bertanya, apa akan bagi kelompok? Satu kelompok itu 6 orang boleh, karena jumlah ada 6 orang. Jadi biar adil, Bapak butuh penomboran hari ini ya. Dari sini 1, 2. Nomor 1 pindah di sini untuk sementara. Jadi kelompok 1 berarti. Setiap kelompok itu memilih salah satu ketua. Ketua-ketuanya maju, coba mana ketua kelompok 1? Coba amati berbagai peristiwa yang terjadi sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman di lingkungan sekitar kalian. Tidak jauh-jauh ya, di sekitar kalian saja. Apa itu? Nah, kelompok 1 kita. Anak-anak kelompok berapa? Nah, ambil. Langkah-langkahnya kalian baca. Kalian sudah memilih salah satu topik itu. Pilihannya kalian dan bukan apa yang kasih ya. Susunlah beberapa pertanyaan yang ingin kalian ketahui berkaitan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila.
Itu bagian kalian membuat pertanyaan di situ. Bertanya tentang topik yang kalian ambil tadi. Jangan sampai hilang itu ya. Belinya di Jakarta. Kemudian yang kedua, kumpulkan berbagai informasi. Kalian mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang kalian buat dengan melakukan pengamatan, kemudian wawancara, dan membaca buku dari berbagai sumber belajar. Yang berikutnya, hubungkan berbagai informasi tersebut yang kalian peroleh, seperti perbuatan apa yang paling sering dilakukan, mana yang paling banyak sesuai atau tidak sesuai. Kemudian buatlah kesimpulan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sesuai topik kalian masing-masing tadi. Yang terakhir, susunlah laporan hasil pengamatan dan telaah kelompok kalian secara tertulis, kemudian sajikan di depan kelas. Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan topik yang kalian pilih itu, kalian tuh harus membuat pertanyaan. Dan kelompok kalian kalimat tanya atau membuat pertanyaan. Kalimat pertanyaan itu bagaimana kira-kira? Coba. Kalimat tanya. Nah, yang dibilang bagaimana bisa terjadi. Terus kalimat tanya, kalian itu membuat pertanyaan tentang topik yang kalian pilih itu. Nanti kalian untuk menjawab pertanyaan itu, kalian itu wawancara, membaca buku. Wawancara boleh kalian cari di internet. Cuma kalimat tanyanya bagaimana? Apa yang kira-kira yang perlu kalian tanyakan topik yang kalian harus melihat ini juga, seperti perbuatan apa yang sering dilakukan, kemudian mana yang paling banyak sesuai atau tidak sesuai dengan sila-sila, karena kita hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalian pikirkan, diskusikan dengan teman kalian, kira-kira pertanyaan apa yang kita topik yang kita pilih. Maka 8 tahun kalian itu akan belajar bukan lagi menyebutkan, bukan lagi mengelompokkan. Kalian itu menganalisis, kemudian membandingkan. Kemudian apalagi ada nawar contoh yang paham?
Jawaban yang kalian isi pertanyaan itu untuk bukan jawaban. Jawaban itu kalian kumpul, nanti sudah kelompok mewakili kelompok masing-masing. Kalian membacakannya, baru semua yang lain menanggapi. Kami kasih bahasa kelompok satu dengan yang lain. Kalau bersapi di rumah, bikin pertanyaan yang bagus. Semua ada WA kan? Kalian boleh belajar kelompok lewat WA umumnya. Gunakan media yang dimiliki zaman sekarang agar pertanyaan-pertanyaan kalian itu merangkul semua topik yang ada yang kalian pilih tadi. Awalnya materi minggu depan, pertemuan kedua yang akan bersama kita akan diskusi untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Akan kita mengawalinya dengan berdoa, mulai juga dengan doa. Yang tadi siapa berdoa? Nah, sekarang perempuan. Marilah kawan-kawan kita berdoa supaya agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ini dengan selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sebelum memulai pembelajaran sebagai umat beragama, kita harus memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, umur panjang sampai detik ini. Salah satu dari teman-teman kalian ini Bapak minta memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Itu membicarakan tentang Pancasila. Masih ingat bunyi sila-silanya? Coba sila pertama siapa yang ingat? Ya, si keras. Kebijaksanaan dalam perspektif perwakilan. Yang terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan berdiskusi sesuai dengan masalah yang kalian ambil di amplop kemarin. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan diskusi kelas bersama guru, siswa dapat menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan dengan baik. Hasil dari diskusi tersebut, siswa berkelompok mempresentasikan di depan kelas. Informasinya? Sudah? Sudah? Untuk kelompok 1, hasil pengamatannya kalian tulis di sini, bisa juga yang rapi ya. Kelompok 4, kelompok 5. Tulis nama kelompok kalian masing-masing di situ. Informasi yang kalian dapat dari pertanyaan yang kalian buat itu, kalian saling kembali di atas yang membacakan dan aku juga kasus itu misalkan kelompok yang sudah siap. Hasil pengamatan dari kelompok kami dengan tema perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah yaitu dengan memulai
lalu taat pada seluruh aturan-aturan. Penyampaian dari kelompok 1 presentasinya cukup bagus. Untuk kelompok 2, 3, 4 dan 5 ya. Kalau ada yang mau bertanya sama kelompok 1 silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi kasus-kasus pelanggaran? Sudah catat pertanyaan dari Terima kasih kelompok atas 1. waktunya. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab Dengar ya. kelompok 3. Strategi pencegahan narkoba pada remaja. 1. Ketahui aktivitas yang dilakukan oleh para remaja. Yang ngomong ya. Besok kita lanjut ya. Sampai selesai kalian betul-betul tahu juga nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang ya. Kemudian kalian gabungkan menjadi satu. Ada yang kurang, Bapak minta maaf dan Bapak akhiri selamat pagi menjelang siang. Ya. Nanti tugas kelompoknya dikumpul ya. Bersama dengan tugas. Baiklah, untuk materi hari ini maka tugas sampai di sini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini silakan ketua kelasnya memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan berdoa. Sebelum kita menutup pada hari ini, kita berdoa mulai. Terima kasih kelas. Untuk minggu depan sudah kita masuk ya. Materi kita itu adalah makna pembukaan undang-undang dasar 1945 yang setiap hari Senin kalian bacakan. Itu materi kita minggu depan. Anak kelompok yang belum? Nah, ini udah selesai kan? Silakan cepat. Silakan dikumpul. Untuk materi hari ini lebih dan kurang Bapak minta maaf dan Bapak akhiri selamat siang. Ya.